Dan salah satu penyebab kenapa CPU kamu tinggi, ya ini dia karena ada virus, ada malware-nya, mungkin juga ada yang lainnya, seperti pop-up lah, apa segala macam lah, pokoknya virus dan malware intinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Kawan-kawan, apakah kamu mengalami pemakaian CPU yang tinggi? Bahkan sampai 100% teman-teman. Saya kasih lihat contohnya ya. Ini dia teman-teman ya, CPU-nya itu sampai 100%. Mau tahu penyebab dan cara mengatasinya? Tonton video ini sampai selesai. Let's get started. Kawan-kawan sekalian, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk kepada 7 cara untuk mengatasinya teman-teman ya, saya akan beritahukan dulu beberapa penyebab kenapa pemakaian CPU kamu tinggi teman-teman. Saya kasih lihat yang punya saya dulu ya. Ini Task Manager teman-teman. Kalau kamu lihat sini ya, CPU saya itu kecil teman-teman. Ya, hanya 15% saja. Yang paling tinggi menggunakannya itu adalah ini, WebView, lalu ini Camtasia yang sedang saya gunakan ini teman-teman. Jadi ini yang turun mulai dari 12, 8, 10, sekarang 12 lagi ya. Nah, teman-teman sekalian, salah satu penyebabnya antara lain pertama teman-teman itu driver kamu bermasalah ya, terutama saja tentu saja sudah usang. Yang kedua bisa juga karena virus ataupun malware. Dan yang ketiga teman-teman bisa karena overheating. Nah, sekarang mari kita bahas saja satu demi satu apa yang sebaiknya kamu lakukan. Yang pertama sekali yang kamu lakukan ketika kamu mengalami CPU yang tinggi teman-teman, saya kasih lihat lagi ya, ini 100%. Terus contoh yang lainnya teman-teman ini juga 100% ya. Ini yang paling tinggi Google Chrome teman-teman, sampai 71%. Lalu data anti malware service 7,2%, sistem 4,5%, desktop Windows 4,2% dan Google dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada juga contoh yang hanya 10% ini teman-teman. Nah, kalau kamu lihat ya punya saya, sebenarnya saya harusnya ini punya saya tinggi teman-teman. Karena apa? Karena saya sedang merekam. Ini sekarang paling tinggi kalau kamu lihat punya saya teman-teman, paling tinggi itu hanya 12% saja. Rentangnya itu di 8 sampai 10%. Nah, sekarang 7% teman-teman. Teman-teman sekalian, yang pertama yang harus kamu lakukan itu teman-teman adalah coba kamu restart PC kamu. Ya, jangan sampai kamu sudah menggunakannya terlalu lama, misalnya 1 jam atau 2 jam. Nah, itu artinya teman-teman sudah banyak hal-hal yang terjadi di komputer ataupun laptop kamu. Makanya cara yang terbaik adalah kamu restart. Sekaligus juga untuk melakukan penyegaran teman-teman. Nah, kalau misalnya kamu sudah restart, baru sekitar 10 menit dan ternyata pemakaian CPU kamu juga tinggi. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Yakni matikan proses yang menggunakan CPU tinggi. Saya kasih lihat contoh misalnya teman-teman. Misalnya nih sekarang nih, ini kan yang paling banyak menggunakan CPU saya ini Camtasia. Saya nggak heran teman-teman. Kenapa? Karena saya sedang menggunakannya. Ini Camtasia Recorder ya tahun 2025 ini. Ini ada WebView juga. Teman-teman, tapi ingat tidak semuanya bisa kamu matikan serta-merta teman-teman ya. Misalnya Windows Explorer itu kamu kalau bisa jangan kamu matikan. Jangan lupa itu teman-teman. Betul-betul kamu lihat saja ini seperti ini Windows Audio Services ini juga tinggi karena sedang lagi menggunakan teman-teman. Jadi intinya teman-teman kalau kamu lihat sini yang paling tinggi sekali itu adalah Camtasia Recorder karena sedang menggunakannya ini. Saya sedang merekam, makanya dia paling tinggi 3,3, 2,8 dan sebagainya. Jadi kamu matikan aja misalnya ini ya. Saya kasih contoh misalnya ini. Ya, kamu klik kanan lalu kamu entas. Oke, udah gitu aja. Oke, jadi itu yang kedua. Jadi kamu lihat mana yang paling banyak menggunakan CPU kamu lalu kamu entas. Kalau misalnya kamu sudah lakukan itu tapi masih juga tinggi pemakaian CPU kamu ya, bahkan sampai 100% teman-teman. Sekarang yang kamu harus lakukan yang ketiga adalah update driver kamu teman-teman. Ya, driver yang lama yang usang itu biasanya mengakibatkan CPU kamu tinggi. Caranya kita masuk device manager. Ini device manager teman-teman ya. Di sini di device manager kamu coba perhatikan yang tandanya kuning segitiga. Apalagi kalau merah teman-teman ya, itu artinya dia wajib untuk diupdate. Jadi jangan lupa itu. Misalnya saya kasih contoh untuk cara mengupdate-nya. Sebenarnya yang terbaik itu teman-teman kalau kamu menggunakan aplikasi daripada produsen PC kamu. Kalau misalnya seperti saya Lenovo, saya menggunakan Lenovo ini. Yang terbaik itu yang ini teman-teman, Lenovo Vantage ini. Jadi saya bisa mengetahui apakah dari Lenovo Vantage ini teman-teman saya bisa mengetahui apakah saya punya driver itu sudah usang atau perlu diperbarui atau gimana. Kalau bisa silakan ya gunakan aplikasi daripada produsen kamu. Seperti saya punya Asus teman-teman, jadi My Asus. Atau kalau HP saya nggak tahu apa namanya. Atau misalnya kalau Intel ya, itu juga ada Intel. Itu yang ketiga teman-teman, update driver kamu. Kemudian yang keempat, salah satu yang membuat pemakaian CPU kamu tinggi teman-teman itu adalah karena yang namanya
virus ataupun malware. Jadi sebaiknya teman-teman kamu masuk Windows Logo Plus E setting. Nah, di setting ini kita masuk kepada privacy and security, Windows security, lalu buka virus and threat protection. Nah, di sini teman-teman kita buka scan option ya. Kalau bisa usahakan jalankan full scan. Jadi untuk full scan ini teman-teman sebaiknya kamu jalankan dalam 1 bulan itu 1-2 kali lah ya, supaya kamu terhindar daripada virus, malware, ransomware dan semua hal-hal yang jahat teman-teman. Dan salah satu penyebab kenapa CPU kamu tinggi, ya ini dia karena ada virus, ada malwarenya, mungkin juga ada yang lainnya seperti pop-up lah, apa segala macam lah. Pokoknya virus dan malware intinya teman-teman. Jadi itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima teman-teman, kalau kamu sudah jalankan itu, kamu periksa power option kamu. Coba kita masuk control panel teman-teman, control panel ya. Kita gunakan power option ini, kita pilih power option teman-teman. Lalu di sini kamu lihat sini. Teman-teman, salah satu yang membuat kenapa CPU kamu tinggi itu karena kamu menggunakan selalu yang namanya high performance. Nah, sekali-kali teman-teman kamu bisa gunakan balance ini. Nah, untuk lebih jelasnya karena dia pindahkan ini ke setting teman-teman. Kita masuk setting aja lebih lengkapnya ya. Karena beberapa fitur yang ada di control panel itu sudah mulai dihilangkan teman-teman. Kita masuk ke sistem, kita masuk ke power and batteries. Nah, ini di sini teman-teman. Kamu lihat sini, power mode-nya, kan di sini ada balance, ini lihat sini ya, ada best power efficiency, ada balance, ada best performance. Nah, mungkin kalau kamu menggunakan best performance atau high performance, yang dulu itu namanya high performance, teman, coba kamu sekali-kali turunkan ke balance ini. Kalau misalnya juga masih tinggi, kamu coba turunkan ke best power option yang ini. Tetapi teman-teman tentu saja kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang berat-berat, sebaiknya kamu gunakan best performance. Tapi buat saya teman-teman, balance itu sweet spot sekali buat saya. Itu sudah yang terbaik buat saya teman-teman. Karena kalau saya pindahkan ke best performance, itu kipasnya seperti kipas angin yang ribut banget teman-teman. Bagus, cuman ribut sekali. Dan itu saya sangat terganggu juga. Makanya saya selalu menggunakan balance. Ini balance buat saya ini sudah yang terbaik. Itu yang kelima teman-teman. Kemudian yang keenam teman-teman, ini yang paling penting. Terutama kalau kamu menggunakan laptop. Kalau kamu menggunakan PC ya yang menggunakan tower teman-teman, mungkin kamu sebaiknya kamu gunakan yang namanya kipas yang cukup bagus lah. Nah, kalau laptop teman-teman, salah satu penyebabnya adalah karena ada overheating teman-teman. Coba silakan kamu cek dulu suhunya, debu perangkat kerasnya, coba kamu bersihkan teman-teman, ventilasinya, ya, bersihkan juga kipasnya kalau bisa. Kalau memang sudah lama, silakan kamu buka aja dulu laptop kamu, lalu kamu bersihkan dari debu-debu. Nah, kalau misalnya ternyata di dalamnya itu aman-aman saja, tidak terlalu banyak debunya, cobalah kamu belikan yang namanya cooling pad teman-teman. Jadi cooling pad itu salah satu cara juga membuat CPU kamu tidak terlalu tinggi, terjaga dia punya yang namanya suhu teman-teman, tidak terlalu panas. Jadi sekali lagi jangan lupa teman-teman, cek suhunya. Kalau memang kamu menggunakan laptop, saran saya teman-teman belikan cooling pad. Seperti saya sedang menggunakan cooling pad ini teman-teman. Dan yang terakhir, yang juga yang paling penting sekali teman-teman, sengaja saya taruh paling belakang sekali, matikan startup yang tidak perlu. Kenapa? Karena startup ini teman-teman, kita buka dulu ya Windows Logo, kita buka dulu Task Manager teman-teman. Ini startup apps ini teman-teman, mulai dari kamu pertama kali nyalakan PC kamu sampai kamu terakhir menutup PC kamu atau shutdown PC kamu, itu selalu berjalan di background teman-teman. Jadi dia selalu berjalan ini. Nah, kalau kamu lihat sini teman-teman, ini sekitar 20-an teman-teman. Ya, startup apps saya kamu lihat sini ya. Ini banyak banget teman-teman. Saya kasih naik dulu. Nah, ini kamu lihat sini ya. Ini banyak banget. Dan yang saya hidupkan kamu tahu berapa? Cuman ini. Cuman 1, 2, 3 saja teman-teman. WhatsApp, lalu security, lalu TurboTop. Selebihnya saya matikan. Microsoft 365 saya matikan, PC Manager, Phone Link, Xbox, Microsoft To Do. Masih banyak lagi teman-teman, Filmora juga, IDM juga, OneDrive juga saya matikan semuanya. Semakin banyak kamu nyalakan, semakin tinggi nanti CPU kamu teman-teman. Dan tentu saja semakin lambat juga ketika kamu ingin booting. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi kalau kamu sudah jalankan semua apa yang saya berikan tadi dan masih juga terlalu tinggi, bahkan sampai 100%, kamu tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.